pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan partai menarik yang diberi judul Permainan Catur yang Sangat Kacau. Pemuda 19 tahun Amerika Serikat keluar sebagai pemenang. Mengenai informasi pertandingan lebih detail terkait pertandingan ini, mari kita simak dalam layar berikut. Ini dia merupakan klasemen dari turnamen 2020 St. Louis Rapid and Blitz, yang dimana terdapat 10 peserta yang bertarung dalam turnamen ini. Dan pertandingan yang akan Tarigan Catur ambil melibatkan antara pemuda 19 tahun asal Amerika Serikat Grandmaster Jeffrey Xiong menghadapi Grandmaster kawakan dari Rusia yaitu Ian Nepomniachtchi yang berlangsung pada dini hari tadi tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk menganalisa permainan luar biasa menarik dari partai Ian Nepomniachtchi versus Jeffrey Xiong. Ini dia papannya, di mana Grandmaster Jeffrey Xiong menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2687 menghadapi Grandmaster asal Rusia yaitu Ian Nepomniachtchi dengan rating VD 2777 dengan catur buah putih. Di sini terdapat waktu yang digunakan untuk berpikir bagi kedua pemain, yang dimana turnamen ini menggunakan sistem rapid dengan waktu yang dipergunakan adalah 25 menit ditambah 5 detik increment setiap langkahnya. Dan sudah ditampilkan di sebelah kanan nama dari masing-masingnya untuk bagaimana penonton dapat melihat bagaimana pemain memanfaatkan waktunya mereka masing-masing. Di sini, Ian Nepomniachtchi membuka permainan dengan pion E4 dibalas dengan kuda F6. Di sini membentuk pembukaan Alekhine defense atau pertahanan Alekhine. Seperti biasa dalam pembukaan Alekhine adalah pion E5 dengan terus mengancam kuda. Di sini balasannya adalah yang paling tepat adalah kuda D5 seperti balasan dari Jeffrey Xiong. Dan di sini membentuk variasi normal ya dalam pertahanan Alekhine. Pion D4. Pion D6 untuk mengajak pertukaran pion ya. Namun di sini Ian Nepomniachtchi belum mau untuk menerima pertukaran dengan melakukan langkah kuda F3 dan pion D pukul E5, kuda pukul E5. Di sini masuklah dalam variasi modern, masih dalam pembukaan pertahanan Alekhine ya. Pion G6. Di sini untuk mempersiapkan fianchetto gajah di G7. Menteri menuju F3. Di sini ada ancaman skakmat pada pion lemah yang ada di F7 dan sangat berbahaya. Di sini Jeffrey Xiong menangkalnya dengan melakukan langkah gajah menuju E6. Untuk menerapkan serangan atau melancarkan serangan lebih berbahaya, Ian Nepomniachtchi melakukan langkah gajah menuju C4 untuk langsung menguasai petak diagonal A2 F1. Gajah G7 untuk mempersiapkan fianchetto gajah oleh hitam, dan Menteri Putih menuju ke B3. Di sini semakin menegaskan ancaman luar biasa dari Putih menuju petak D5 yang ditempati kuda, sekaligus mengancam pion lemah yang ada di petak B7. Gajah pukul kuda di E5, pion pukul E5 dan kuda C6. Di sini tentu melihat pion lemah, maka
Ian Nepomniachtchi melakukan langkah menteri pukul pion di B7, dan karena kuda hitam sedang berada dalam ancaman, di sini inisiatif dari seorang Jeffrey Xiong adalah kuda menuju B4, kuda D menuju B4, sekaligus mengancam pion lemah di petak C2 dengan tempo skak benteng. Gajah B5 di sini dengan tempo mengancam kuda hitam 2 kali, baik oleh gajah putih maupun menteri putih. Ditambah kuda ini tidak dapat lagi bergerak karena sedang menjaga raja dari ancaman gajah putih. Lantas, apakah balasan dari hitam? Di sini hitam melakukan kalkulasi yang luar biasa dengan melakukan langkah kuda pukul pion skak di C2. Inilah yang tarigan catur sebut bahwa permainan catur yang sangat kacau, di mana pertahanan dari masing-masing pemain sudah mulai hancur ya. Di sini apa balasan dari Ian Nepomniachtchi? Ian melakukan langkah raja menuju E2, dan tanpa mempedulikan ancaman terhadap kuda, hitam lebih memilih rokade pendek. Gajah pukul C6. Di sini belum memakan benteng, melainkan melakukan langkah benteng B8 dengan tempo mengancam menteri putih. Menteri putih pukul A7. Kuda D4 skak lagi-lagi tidak mau bentengnya. Dan raja pindah ke E1. Kembali kuda C2 skak. Raja pindah ke E2. Dan benteng B6 di sini untuk memberikan tekanan terhadap gajah putih yang ada di petak C6. Kuda A3 ini merupakan langkah paksaan dari putih ya. Di sini putih memberikan paksaan kepada hitam untuk memakan benteng atau melakukan langkah lain. Dan di sini hitam melakukan langkah raja D4 skak, menggarpu raja dengan gajah putih. Kita kembali. Apabila di sini kuda makan benteng, ini terlihat bukan langkah yang bagus ya. Kenapa? Karena hanya dengan langkah gajah menuju H6, di sini hitam sudah langsung akan kalah ya, karena benteng hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Ditambah lagi kuda hitam akan hilang karena ada ancaman dari benteng putih yang ada di petak H1. Jadi ini langkah yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, langkah kuda D4 skak sekaligus menggarpu raja dan gajah itu sudah merupakan langkah yang paling tepat. Di sini apa yang dilakukan putih? Putih melakukan langkah raja E1 dan kuda pukul gajah di C6 untuk membuat perwira dari masing-masing pemain menjadi sama lagi. Menteri A4. Kuda pukul pion lemah yang ada di E5. Gajah H6. Tanpa menyelamatkan bentengnya, hitam lebih memilih langkah menteri menuju D5 dengan tempo mengancam pion lemah yang ada di petak G2. Pion menutup, dan coba para pecinta catur tebak langkah apa dari hitam, dari Jeffrey Xiong yang membuat Ian Nepomniachtchi menyerah. Langkah apakah itu? Ya, langkah itu adalah benteng pukul pion di B2, dan ini membuat Ian Nepomniachtchi menyerah. Nah, sebelum menampilkan seperti apa langkah-langkah yang akan
atau kemungkinan dilakukan oleh Jeffrey Xiong? Mari kita simak dalam layar berikut, karena tarigan catur akan menampilkan dalam bentuk panah ya, mengenai ancaman, serangan, dan alternatif kemungkinan yang akan diterapkan oleh Jeffrey Xiong. Ya, ini dia papannya, di mana tarigan catur lebih memilih posisi dalam sebaliknya ya, posisi dari Ian Nepomniachtchi, posisi dari pihak putih terkait langkah-langkah apa yang akan dilakukan Jeffrey Xiong sampai Ian Nepomniachtchi memutuskan untuk menyerah. Jadi di sini ada banyak alternatif langkah bagi Nepomniachtchi agar tidak terjadi skakmat dengan melakukan langkah menteri pindah ke petak D1. Apabila menteri pindah ke D1, tentu saja tidak akan langsung melakukan skak atau penukaran menteri, melainkan dengan menteri, kita ulang, dengan menteri menuju petak A5 skak, dan setelah raja berpindah, bisa saja menteri pukul kuda yang membuat hitam jadi unggul perwira. Walaupun gajah pukul benteng, raja bisa pukul bentengnya. Jadi ini merupakan hal yang seharusnya terjadi kemenangan. Atau kita ulang, apabila yang dilakukan bukan menteri ya, bukan langkah menteri. Di sini, apabila yang dilakukan adalah benteng menuju D1, maka langkah yang bisa dilakukan adalah dengan kuda menuju petak D3 skak, raja hanya bisa pindah ke petak F1, dan karena ada kuda ya, benteng skak di sini. Dan setelah raja pindah lagi, maka di sini bagi putih akan sangat sulit. Karena apa? Karena raja sudah semakin terpojok dan sudah semakin terdesak. Oke, kita kembali ke papan aslinya untuk melihat detail langkah kemenangan dari Jeffrey Xiong. Ya, ini dia posisinya. Tadi kita coba ya, jika menteri pindah ke petak D1, maka apa yang akan dilakukan oleh hitam? Hitam melakukan langkah menteri A5 skak. Di sini kan menteri tidak mungkin menutup, sehingga raja pindah ke F1. Dan menteri bisa pukul kuda, walaupun gajah pukul benteng, raja pukul benteng. Di sini akan jauh lebih unggul ya, tentu saja dari hitam. Sedangkan apabila langkah yang dilakukan adalah menteri menuju D1, maka tentu yang akan bisa dilakukan adalah dengan kuda skak. Raja tentu harus berpindah ya ke petak F1. Nah, tadi ada alternatif langkah lebih baik. Alternatif langkahnya adalah dengan menteri menuju C5. Ada ancaman skak ya di petak F2 dan dengan tempo mengancam kuda. Jadi menteri putih tak akan memukul kuda apabila tidak mau skakmat ya. Jadi memang ini sudah sangat sulit bagi seorang Ian Nepomniachtchi untuk sekedar mempertahankan rajanya menjadi lebih lama lagi dalam permainan ya.
Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Kemenangan yang hebat dari seorang Jeffrey Xiong dapat menjadi pelajaran bagi kita. Oke, menurut Tarigan Catur cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.